wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel Fastag Tukang Solder. Kemarin kita telah membahas tentang contoh jenis sumber listrik. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu jenis dari listrik itu sendiri. Jenis listrik ada dua. Yang pertama adalah listrik AC atau alternating current, disebut listrik bolak-balik. Yang kedua adalah listrik DC atau disebut dengan direct current, yaitu arus searah. Masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri dan semua dibutuhkan dalam dunia elektronik. Perlu diingat dulu, semua rangkaian elektronik itu membutuhkan sumber listrik, meskipun itu besar atau sekecil apapun membutuhkan sumber listrik. Ada yang listrik AC, ada yang listrik DC. Nah, kita mulai dari listrik AC dulu. Listrik AC bentuknya seperti ini, sudah kita bahas di video sebelumnya. Arah arus dari listrik AC ini adalah bolak-balik. Ketika posisi sinusnya di atas harus naik ke sana, ketika sinusnya di bawah harus naik ke sini. Besarnya ini, sinus ini diukur dalam satuan frekuensi. Dalam listrik standar di Indonesia yaitu 50 Hz. 50 Hz. Apa itu 50 Hz? Dalam 1 detik listrik yang mengalir itu terdapat 50 sinus. Artinya 50 Hz dalam 1 detik. Sedangkan tinggi dari kedua puncaknya adalah disebut volt. Arus ini adalah besarnya yang mengalir, kecepatannya gitu. Contoh mudahnya itu adalah kita lihat di sungai. Lebar dari sungai itu sendiri adalah volt, sedangkan derasnya air yang mengalir itu adalah arus. Nah, kemudian listrik DC. Listrik DC ini listrik searah, ada titik negatif, ada titik positif, arahnya adalah ke sana. Misal dibalik, dia tidak akan bisa menyebabkan terbakar, entah itu dari sumber listrik itu sendiri atau dari rangkaian elektroniknya. Nah, ukuran voltnya adalah sama, ini arah arusnya. Nah, antara volt dan arus ini disebut adalah power atau daya. Biasanya diukur dalam satuan watt, dalam teori disingkat dengan huruf P. Nah, daya dari itu sendiri sebenarnya bisa diukur jika ada ban. Karena arus ini bisa diukur jika ada beban dari listrik tadi. Jika tidak ada beban, maka tidak ada arus yang mengalir, maka daya ini enggak bisa dihitung. Bisa diukur jika sudah ada beban, atau beban ini resistor atau hambatan, atau biasanya bisa diukur dalam ukuran satuan kVA gitu. kVA ini adalah daya semu, daya tanpa beban. Misal kita menghitung daya trafo, biasanya tertulis
10 ampere 45 volt. Nah, maka dayanya adalah 45 dikali 10, berarti dayanya 450 kVA. Nah, karena kita belum ada bebannya. Kemudian listrik AC ini digunakan untuk instalasi jarak jauh, misalnya jaringan PLN. Kenapa demikian? Karena sifatnya yang induksi dengan kabel yang sama, dia mampu dialirkan ke jarak yang sangat jauh dengan drop tegangan yang lebih rendah, berbeda dengan listrik DC. Dengan jarak yang sama pada listrik DC membutuhkan diameter kabel yang lebih besar, karena jika kecil ini arusnya makin jauh makin mengecil, akan berkurang. Tapi sebenarnya ini nilai arusnya itu tetap, berbeda dengan arus AC yang arusnya ini berbolak-balik sesuai sinusnya. Listrik DC ini biasanya digunakan pada instalasi jarak dekat, misalnya instalasi mobil atau dalam rangkaian power gitu. Dalam penggunaannya di dunia elektronik, seringkali kita membutuhkan listrik DC, tapi sumber listrik kita adalah listrik AC, maka butuh rangkaian yang disebut dengan adaptor, yaitu yang merubah listrik AC ke DC. Nah, di adaptor ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah menggunakan transformer yang berupa induksi langsung dari listrik sendiri, listrik AC. Yang kedua adalah sistem asimatik atau switching. Sistem switching ini prosesnya dua kali, yaitu dari listrik AC dirubah ke DC dulu, kemudian di switching atau diinduksikan menjadi listrik AC, kemudian disearahkan lagi menjadi DC, biasanya untuk menaikkan ampernya. Contohnya digunakan pada rangkaian mesin welding atau mesin las. Sedangkan perubahan listrik dari DC ke AC disebut dengan rangkaian inverter. Nah, biasanya dipakai untuk UPS, bila listrik mati kita menggunakan aki untuk menyalakan instalasi rumah. Nah, maka itu disebut listrik inverter. Tapi ada juga rangkaian yang merubah dari DC ke DC, itu biasanya disebut dengan konverter DC ke DC. Inputnya ada DC, outputnya juga DC, tapi biasanya menaikkan ampernya gitu. Inputnya 5 volt, mungkin cuma 1 atau 2 ampere, nanti outputnya bisa dirubah menjadi 5 atau lebih dengan ampere yang lebih besar. Nah, demikian sekilas penjelasan tentang jenis listrik. Mungkin kurang jelas atau ada kesalahan bisa diketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan berikutnya. Teruslah belajar ilmu dasar, karena rumah yang kokoh berasal dari bangunan yang kuat. Rumah yang kokoh berasal dari pondasi yang kuat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.